Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, membersihkan hati dan pikiran kita dari segala sesuatu yang kita jumpai di hari ini ya. Karena itu biarlah program Bible and Bed ini terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan saya sangat berharap setiap umat Tuhan yang sudah terberkati juga melalui program ini, saudara bisa bagikan kembali ya. Terus lanjutkan tongkat estafet ini sehingga berkat yang kita terima juga boleh memberkati banyak orang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, terima kasih buat pertolongan Tuhan, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Malam hari ini sebelum beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman Roh Kudus. Biar Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengarahkan kami dalam seluruh ketetapan Tuhan. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita umat Tuhan, selalu kita mesti ingat, ada pedoman dalam hidup kita, sehingga kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan semua itu basicnya, dasarnya, pondasinya adalah firman, yaitu kebenaran. Sehingga kita tahu dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita harus membedakan. Sama-sama bilang sama saya harus dapat membedakan. Kita harus bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena tuntunannya jelas, hukumnya sudah jelas, arahannya sudah jelas. Nah, yang tidak dapat bisa membedakan sederhana, mereka yang masih tinggal dalam kegelapan. Kenapa orang yang tinggal dalam kegelapan tidak bisa membedakan? Karena nggak kelihatan. Saudara yang tinggal di dalam kegelapan, ketika mati lampu, kita mati lampu gitu ya, gelap gulita, kita nggak bisa bedakan mana sendal kanan, mana sendal kiri. Tiba-tiba pas kita tersentuh kaki kita, baru kita rasa, oh ini kanan ternyata, oh ini sendal kiri ternyata. Kita nggak bisa membedakan. Dan orang-orang yang tinggal dalam kegelapan secara rohani, sudah dikasih dalam Tuhan, tidak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Oh, dia pikir korupsi itu boleh ya. Hei, orang yang tinggal dalam kegelapan tidak bisa membedakan, saudara. Dan ini teguran Tuhan kepada Harun. Saudara, perhatikan dalam Imamat 10 ayat 10. Tuhan bilang begini sama Harun, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Kamu harus dapat membedakan. Dan sebenarnya Tuhan udah kasih, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini bisa, ini nggak bisa, melalui tuntunannya, yaitu ketetapannya. Tuhan udah kasih. Hanya seringkali kitanya kepala batu. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kepala batu. Ya, sesuatu yang Tuhan bilang nggak boleh, terus kita mulai kompromi. Kayaknya bolehlah sesekali lah Tuhan. Ya, nanti aku minta maaf lagi, ampun lagi lah Tuhan. Kan ya ngerti lah Tuhan. Ya, karena Tuhan yang tolong kita lah, bisa lah sesekali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus dapat membedakan. Ya, Tuhan kasih Roh Kudus buat kehidupan kita. Rohnya sendiri taruh dalam hidup saudara dan saya untuk menuntun kita loh. Itu dulu kita mesti ingat. Jadi kita bukan bilang, oh tapi saya kan awam, saya nggak ngerti mana boleh mana nggak boleh. Roh Kudus ada sama kita, hukum Tuhan sudah diberikan sama kita dalam firman-Nya. Kita tinggal memutuskan, oke, saya mau ikuti tuntunan Tuhan, oke, saya mau mengikuti titah Tuhan, oke, saya mau mengikuti ketetapan Tuhan. Kita yang memutuskan. Tapi kalau memang dasarnya kepala batu, sudah dikasih dalam Tuhan, udah ada ketetapan, udah ada hukum, udah ada yang membedakan mana boleh, mana tidak boleh, tetap aja pasti dilanggar. Karena apa? Karena kompromi ini. Nah, itu sebabnya hari ini saya ajak setiap kita, sudah dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, yang tawarannya semakin mengerikan, saudara. Ya, tawaran di dunia ini semakin mengerikan. Kita harus bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau Alkitab katakan mana yang najis dan mana yang tidak najis. Saudara dan saya harus bisa membedakan itu. Dan sebenarnya kita bisa membedakan itu. Ya, karena ada tuntunan. Sama-sama bilang sama saya, ada tuntunan. Karena ada tuntunan. Kecuali kita nggak ada tuntunan, kita nggak ada arahan. Nah, kita bingung, ini boleh nggak ya? Ini bisa nggak ya? Karena abu-abu. Sedangkan dalam kekristenan, no gray area.
Nggak ada area abu-abu. Makanya firman Tuhan katakan, jika ya hendaklah kau katakan iya. Jika tidak, hendaklah kau katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Dan karena itu pastikan dalam kehidupan kita, ya, bisa membedakan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya loh. Tapi Tuhan udah tuntun kita dengan hukumnya, dengan ketetapannya melalui firman-Nya, dan dengan rohnya yang kudus yang Dia berikan bagi kita untuk mengingatkan, jangan nak, nggak boleh nak, ini lakukan, itu lakukan. Roh Kudus sudah mengajarkan kita. Karena itu jangan sampai kita keras kepala, saudara. Ya, jangan sampai kita keras kepala. Izinkan dirimu diatur oleh Tuhan. Izinkan dirimu dipimpin oleh Tuhan. Kita harus bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena itu pilihan ada di tangan kita. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, tuntun saya. Di tengah-tengah dunia yang menawarkan berbagai macam cara untuk membuat kita jauh dari Tuhan, untuk membuat kita merasa bersalah. Itu cara kerja iblis loh, saudara. Membuat kita makan umpannya, terus menghakimi kita. Itu kan kerjanya iblis. Iblis kasih umpan, kita makan. Setelah kita makan, dia hakimi kita. Tuh lu ya, dasar lu, katanya anak Tuhan, katanya rajin ibadah, tapi begini. Itu cara kerja iblis, dan itu yang dilakukan di Taman Eden. Dia kasih umpan, Hawa makan, Hawa merasa tertuduh. Sedang dikasih dalam Tuhan, cara kerja iblis jelas. Dan itu sebabnya kita mesti bisa membedakan, oh ini umpannya iblis atau bukan. Wah, ini cara trik tipu dayanya iblis atau bukan. Kita harus bisa membedakan. Karena itu jangan tinggal dalam kegelapan. Karena hanya orang-orang yang tinggal dalam kegelapan tidak bisa membedakan. Gak bisa. Karena gelap. Tapi kalau kita tinggal dalam terang, kita bisa membedakan. Oh, ini bisa. Oh, ini jelas nggak boleh. Oh, ini tetap dalam ketetapan Tuhan, saya harus melangkah. Amin. Semuanya sesuai dengan hukum kok, saudara. Pokoknya makanya ingat aja firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua. Jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Inilah ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Mutlak. Harus kita ikuti, saudara. Itu yang difirmankan Tuhan Yesus. Sangkal diri, pikul salib. Mau senantiasa ikut Tuhan dalam segala keadaan. Dan ketika ditawarkan sesuatu di dunia ini ya saudara ya. Sekalipun itu dalam kehidupan kita nggak gampang kita bilang, ingat aja firman Tuhan. Kamu harus bisa membedakan antara yang kudus dengan tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Bedakan dan pilih mana yang memuliakan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh arahan-Mu. Firman yang hari ini kami dengar, mampukan kami ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami semua yang malam ini mendengarkan firman-Mu, kami diberikan kekuatan, kami diberikan tuntunan, kami diberikan arahan untuk dapat membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga akhirnya hari-hari hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami, mampukan kami dalam keberkatan Tuhan. Makasih Bapak. Malam ini kami juga akan kembali beristirahat. Biar Tuhan menuntun dan mengarahkan jalan hidup kami. Dalam kami beristirahat, kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami hidup dalam keberkatan Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Bahkan mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.